Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Sais Islami. Bahtera Nuh adalah sebuah kapal yang dikisahkan dengan dibangun atas perintah Tuhan untuk menyelamatkan Nabi Nuh, keluarga, kaumnya yang beriman, dan kumpulan binatang yang ada di seluruh dunia dari hamparan air bah atau tsunami. Nah, penemuan fosil kapal Nabi Nuh yang diklaim sejumlah ilmuwan dan peneliti yang sangat menarik perhatian banyak pihak. Apalagi kisah kapal Nabi Nuh yang legendaris ini diceritakan dalam Taurat, Alkitab, dan Al-Quran, sehingga berita penemuan fosil kapal Nabi Nuh memiliki daya tarik yang kuat. Salah satu klaim penemuan fosil kapal Nabi Nuh yang menarik perhatian datang dari Noah's Ark Ministries International. Asal mula penemuan kapal Nabi Nuh alaihi wasallam dikisahkan pada 25 April tahun 2010. Yeong Wing Chiung, salah satu dari 6 anggota INAME saat konferensi pers Hong Kong, mengatakan telah menemukan sisa fosil kapal Nabi Nuh di Gunung Ararat, Provinsi Acre, sebelah timur laut Turki. 99,9% yakin bahwa struktur kayu ditemukan di ketinggian 12.000 kaki dan berusia 4.800 tahun adalah bahtera Nabi Nuh. Kata Yeong Wing Chiung, dikutip harian haluan.co dari laman Live Science yang diterbitkan pada 28 April tahun 2010. Nama Gunung Ararat disebutkan dalam Taurat dan Alkitab sebagai tempat terakhir bahtera Nabi Nuh berhenti setelah mengarungi banjir dahsyat selama 40 hari 40 malam. Jadi bisa dipahami jika banyak peneliti yang tertarik menelusuri keberadaan bahtera Nabi Nuh di gunung berapi yang tertutup salju puncaknya itu. Yeong Wing Chiung dan tim dari Nami bukan yang pertama kali mengklaim menemukan fosil kapal Nabi Nuh di Gunung Ararat. Sebelumnya sudah ada lusinan ilmuwan dan orang yang mengklaim telah menemukan fosil kapal Nabi Nuh. Sebelumnya, 40 tahun lalu, ada Violet M. Cummings, seorang penulis beberapa buku tentang bahtera Nuh, di antaranya yang berjudul Bahtera Nuh, Fabel atau Fakta. Melalui buku dan film In Search of Noah's Ark tahun 1976, dia mengklaim bahwa bahtera Nuh ditemukan di Gunung Ararat, Turki. Pada Februari tahun 1993, CBS menayangkan acara prime time 2 jam berjudul Penemuan Luar Biasa Bahtera Nuh. Pada Maret tahun 2006, ada tim peneliti menemukan formasi batuan di Gunung Ararat yang mungkin menyerupai bahtera besar, hampir tertutup es glasial. Kemudian Juni tahun 2006, tim arkeolog dari Bible Archaeology Search and Exploration Institute (BAC) mengklaim menemukan formasi batuan lain yang mungkin adalah bahtera Nuh. Namun, lokasinya bukan di Turki. Gunung Ararat yang dimaksud pegunungan Elbrus, Iran, yang memiliki ketinggian 3.962 meter atau sekitar 13.000 kaki. Meskipun menarik perhatian, namun klaim tersebut secara ilmiah masih dianggap secara skeptis. Misal Yeong menolak untuk mengungkapkan lokasi penemuan fosil kapal Nabi Nuh dan malah merahasiakannya. Kayu yang diduga berusia 5.000 tahun juga tidak tersedia untuk pengujian independen. Ini tentu saja pada dasarnya tidak ilmiah. Sebab, agar klaim dapat dibuktikan, bukti tersebut harus dipresentasikan kepada ilmuwan lain untuk ditinjau oleh rekan sejawat. Apalagi secara ilmiah, agak sulit dimengerti bagaimana sebuah bahtera besar berakhir di atas gunung setinggi 3.685 meter. Tetapi masih banyak sekali perdebatan-perdebatan yang terjadi di balik penemuan fosil bahtera Nabi Nuh alaihi wasallam. Wadapun di antara adalah formasi batu yang dianggap mirip kapal Nabi Nuh. Salah satu situs bahtera Nuh yang konon paling terkenal adalah situs Nurupinar yang terlihat sangat mirip dengan bahtera Nuh yang terletak di daerah Gunung Tendurek di Turki. Melansir kabar Atlas Obscura, situs itu terungkap pada akhir tahun 1940-an setelah serangkaian gempa bumi dan badai. Sayangnya, tidak ada bukti kapal yang ditemukan di sana, kecuali beberapa fragmen akibat tanah longsor. Formasi berbentuk perahu ini sebenarnya hanya bebatuan dan lumpur yang mengerasa. Kelihatannya seperti perahu, tetapi tidak mengandung bukti kayu atau besi yang biasa digunakan dalam pembuatan perahu besar. Benarkah bencana banjir besar yang dialami Nabi Nuh alaihi wasallam ini pernah terjadi? Kisah-kisah tentang bencana banjir tidak hanya ada di Perjanjian Lama, ternyata
ada banyak cerita yang sangat tua tentang bencana banjir besar yang menewaskan banyak orang. Beberapa arkeolog dan ahli geologi percaya bahwa cerita itu mungkin didasarkan pada kisah nyata. Salah satu teori tersebut dikemukakan oleh dua ilmuwan di Universitas Columbia yang percaya bahwa Laut Hitam dulunya adalah danau air tawar yang dibanjiri oleh naiknya air laut dari Mediterania. Banjir besar ini meluncur ke wilayah itu dengan kekuatan 200 kali lipat dari air terjun Niagara. Pada tahun 1999, teori tersebut menarik perhatian penjelajah bawah laut Robert Ballard. Tim balap akhirnya menemukan bukti garis pantai kuno 121 meter di bawah permukaan laut dan ditentukan melalui penanggalan radiokarbon bahwa daerah itu kemungkinan banjir selama masa Nabi Nuh. Ballard juga mengklaim telah menemukan struktur di daerah tersebut. Legenda banjir besar Mesopotamia kuno yang mirip dengan kisah Nabi Nuh. Pada tahun 1872, George Smith menemukan sebuah tablet paku yang menceritakan kisah tentang bagaimana Tuhan memperingatkan manusia tentang bencana banjir dan manusia membangun kapal raksasa, mengisinya dengan hewan dan anggota keluarga, lalu bertahan dari banjir besar. Mengutip laman The New Yorker, semua hal spesifik juga ada di sana, termasuk puncak gunung tempat kapal akhirnya mendarat. Kisah Alkitab tentang Bahtera Nuh dan versi tablet paku adalah kisah yang sama, meskipun ada beberapa variasi yang signifikan. Dalam versi Mesopotamia, dewa dan dewi Mesopotamia kuno membanjiri seluruh dunia dan semua orang di dalamnya. Juga, para dewa tidak bermaksud untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Di sekuat apa Bahtera Nabi Nuh? Banyak perdebatan tentang Bahtera Nuh terkait dengan jumlah berat yang dapat ditopang oleh sebuah kapal sebesar itu. Melansir laman The Telegraph, pada tahun 2014 sekelompok mahasiswa master di Universitas Leicester menggunakan ukuran Alkitab untuk menghitung ukuran Bahtera. Kemudian mereka menggunakan massa jenis air untuk menghitung daya apung, dan dari sana menentukan berapa berat kapal yang dapat bertahan sebelum tenggelam. Kesimpulan mereka, Nuh bisa membawa 70.000 hewan di atas kapal. Namun, pengukuran menunjukkan bahwa kapal Nuh sangat berat, sehingga permukaan air akan berhenti tepat di bawah bagian atas kapal, yang berarti kapal tersebut akan sangat rentan terhadap gelombang, terutama gelombang yang terjadi saat badai besar selama 40 hari 40 malam. Lagi pula, penelitian itu tidak menghitung ukuran fisik setiap makhluk, hanya beratnya saja. Siapa orang yang tidak ikut naik perahu Nabi Nuh? Dalam kisah Nabi Nuh, diceritakan salah satu anaknya yang membangkang. Tapi karena tak mau beriman, sosok anak Nabi Nuh yang bernama Kanan itu akhirnya ikut dibinasakan Allah dalam banjir besar. Selama 950 tahun berdakwah, Nabi Nuh hanya memiliki 80 pengikut. Itu karena kaum Nabi Nuh begitu sulit diajak untuk beriman kepada Allah. Bahkan, Kanan salah satu anak Nabi Nuh saja enggan mengikuti ajaran sang ayah hingga akhir hayatnya. Karena banyaknya kaum Nabi Nuh yang enggan beriman, Allah menurunkan azab kepada mereka berupa banjir besar. Sebelumnya, Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk membuat kapal besar. Bersama pengikutnya, Nabi Nuh pun membuat bahtera seperti yang diperintahkan Allah. Sepanjang pembuatan kapal tersebut, Nabi Nuh menerima banyak cemoohan dan hinaan. Sampai akhirnya kapal itu jadi dan diisi dengan sepasang hewan jantan dan betina dari berbagai jenis. Kemudian, Nabi Nuh memerintahkan pengikutnya naik ke kapal tersebut. Nabi Nuh juga sempat membujuk anaknya untuk naik ke kapal tersebut. Akan tetapi Kanan menolaknya. Akhirnya, Allah menurunkan hujan selama 40 hari berturut-turut. Air dari dalam bumi juga dikeluarkan hingga terjadi banjir bandang. Kendati demikian, Kanan tetap menolak ajakan Nabi Nuh untuk menaiki kapal. Kanan berkata, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nabi Nuh lantas berdoa kepada Allah agar memberi perlindungan kepada Kanan. Namun, Allah memperingatkan Nabi Nuh dan berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya, perbuatannya tidak baik. Oleh sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya." Nabi Nuh pun kembali berdoa dan mengakui kesalahannya. Ia pun pasrah akan takdir yang ditetapkan Allah pada Kanan. Wallahu a'lam bishawab.
Itulah fenomena penemuan fosil Nabi Nuh alaihi wassalam yang masih banyak sekali diperdebatkan di antara para ilmuwan. Tentunya segala sesuatu yang terjadi adalah sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Muslim, hendaknya kita selalu waspada terhadap berita apapun yang muncul di berbagai media. Apakah itu benar fosil Nabi Nuh atau bukan? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu atas segala kebenarannya. Jangan lupa buat teman-teman selalu dukung channel ini dan tonton video lainnya hanya di channel Sains Islami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.